Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 18 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid ICBM Islamic Center Baitul Muhsinin di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para ikhwah sekalian, jamaah Masjid Islamic Center Baitul Muhsinin Sleman, Yogyakarta yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas, dan ini kesempatan pertama saya datang ke Islamic Center Baitul Muhsinin, kita membahas tema yang sangat penting, bahkan merupakan landasan pokok ajaran Islam, yaitu dua kalimat syahadat. Keislaman seseorang tidak akan bermanfaat kecuali ketika dia bersyahadat, dua kalimat syahadat, dan mengamalkan konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut. Dan ironinya, di zaman sekarang tema-tema yang seperti ini sudah mulai pudar untuk dibicarakan. Padahal tema-tema ini yang mendasari tema-tema yang lain. Tema tentang keluarga, aku cinta kamu, kamu cinta dia, itu akan bermanfaat dan menjadi pondasi dasarnya adalah
dua kalimat syahadat. Karena tidak akan seseorang mendapatkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah kecuali dengan benar-benar mengamalkan konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Maka tema ini sebenarnya sangat penting dan tidak boleh kita bosan untuk mempelajari tema ini. Dan tema ini adalah salah satu simah barizah, sifat yang sangat menonjol dari ad-da'wah as-salafiyah, dari dakwah salaf. Kalau para ustadz-ustadz dahulu tahun 80-an, 90-an, ketika mereka berdakwah, tema yang sangat digandrungi adalah muqtadha syahadatain, konsekuensi dua kalimat syahadat. Ini tema-tema yang sangat digandrungi pada waktu-waktu terdahulu, konsekuensi dua kalimat syahadat. Maka saya sangat bersyukur ketika saya ajukan beberapa judul kepada Masjid Islamic Center Baitul Muhsinin dan memilih kupas tuntas dua kalimat syahadat. Yang kita akan bicarakan adalah yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, syahadat Muhammadan Rasulullah. Dan sebelum kita membicarakan syahadat ini, kita ingin membicarakan dulu apa makna syahadat secara bahasa dan secara istilah syariat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka kamus besar bahasa Arab, maka makna dari syahadat secara bahasa, secara etimologi adalah al-khabar al-qat'i, al-khabar al-qat', yang artinya kabar yang pasti. Itu arti syahadat secara bahasa. Dan arti syahadat secara bahasa juga adalah al-ilmu, ilmu. Arti syahadat secara bahasa juga adalah al-hudur, yaitu menghadiri atau kehadiran. Arti syahadat secara bahasa juga adalah ar-ru'yah, melihat langsung. Arti syahadat secara bahasa juga adalah al-i'lam wal ikhbar, pemberitahuan. Pemberitahuan. Ini adalah arti syahadat secara bahasa. Adapun arti syahadat secara istilah syariat adalah al-qawlu bil lisan wal iqraru bil janan wal amalu bil arkan. Ucapan dengan lisan, mengucapkan apa yang disaksikan, disyahadatkan, dan menetapkan dengan hati. Menetapkan dengan hati apa yang disyahadatkan. Kemudian yang ketiga, mengamalkan dengan anggota tubuh konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah tersebut. Inilah arti syahadat secara bahasa dan secara istilah syariat. Kalau kita lihat dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di antaranya yaitu faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang bersyahadat dari kalian bulan, maka hendaklah dia berpuasa.
Bersyahadat di sini artinya ru'yatul hilal, melihat langsung bulan tersebut, bulan Ramadan. Maka hendaklah dia berpuasa. Ini menunjukkan arti dari syahadat secara istilah syariat adalah ar-ru'ya, melihat, al-hudur, hadir langsung, al-i'lam, al-ikhbar, mengabarkan, memberitahu. Ya, ini arti syahadat secara istilah syariat. Nah, kemudian berarti kalau seandainya kita katakan kupas tuntas dua kalimat syahadat, berarti kita akan mempelajari secara mendetil syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Ucapan yang diucapkan dengan lisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan apa saja yang diyakini ditetapkan oleh hati dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan apa saja konsekuensi-konsekuensi dari saat mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Kemudian kita ingin membahas syahadat yang pertama dulu. Syahadat yang pertama yang ingin kita bahas adalah makna dari la ilaha illallah. Makna dari la ilaha illallah. Kalau kita perhatikan makna la ilaha illallah yang dijelaskan oleh para ulama adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Inilah makna yang sempurna dan yang paling benar dari la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Apa arti la ma'buda bihaqqin illallah? La, tidak ada. Ma'buda, zat yang diibadahi. Bihaqqin, dengan hak atau dengan benar. Illallah, selain Allah. Itu arti dari la ilaha illallah yang sempurna. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu poin pertama yang kita bahas, makna la ilaha illallah. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita artikan demikian? Karena arti ilah itu diambil dari kata-kata alaha ya'lahu. Kan la ilaha, arti ilah diambil dari kata-kata alaha ya'lahu, fiilnya alaha ya'lahu. Alaha ya'lahu artinya abada ya'budu. Abada ya'budu. Abada ya'budu artinya adalah ibadah. Dan ilah maknanya adalah ma'luh. Ilah maknanya adalah ma'luh. Berarti dia ma'bud, zat yang diibadahi, zat yang paling berhak untuk mendapatkan ibadah. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang didakwahkan oleh seluruh para nabi dan para rasul. Bahwa inti la ilaha illallah adalah seluruh nabi dakwahnya adalah la ilaha illallah. Dan yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah tidak ada zat yang paling berhak diibadahi kecuali Allah. Itu mengapa kita katakan la ilaha illallah makna yang paling sempurna adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi
annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa ia menyeru la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada zat yang diibadahi dengan hak kecuali aku, ibadahilah aku. Lihat, center point dari la ilaha illallah permasalahan ibadah. Poin utama dari la ilaha illallah adalah permasalahan ibadah. Makanya kita artikan la ilaha illallah dengan kata-kata la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini dalil mengapa kita mengartikan la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Kemudian juga dalam surah An-Nahl ayat 36. Ini ayat-ayat asas dalam la ilaha illallah. Semestinya yang mengaku mengikuti dakwah salaf harus hafal betul ayat-ayat ini dan harus paham betul gaya-gaya penyampaian seperti ini. Ini sudah jadi makanan sehari-hari orang yang mengikuti dakwah salaf, terutama adik-adik yang baru kenal mungkin dengan dakwah salaf ini. Dakwah salaf sangat dekat dengan dakwah tauhid la ilaha illallah. Bahkan identitas utama dakwah salaf adalah dakwah tauhid. Harus hafal betul dengan berkaitan dengan la ilaha illallah. Sudah menjadi makanannya sehari-hari. Kalau boleh kita misalkan itu seperti orang baca surah Al-Fatihah sudah tanpa mikir. Keberadaan la ilaha illallah di dalam hatinya, dalam lisannya, dalam pikirannya itu sudah tanpa mikir. Dia benar-benar paham secara mendetil la ilaha illallah. Karena itu identitas yang sangat dominan dari ad-da'wah as-salafiyah. Dakwah sunnah, dakwah salaf. Dakwah yang mengajak orang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dakwah yang mengajak orang untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salafus saleh. Identitasnya adalah dengan dakwah tauhid. Antum silakan cari dakwah-dakwah, ya, kelompok-kelompok dakwah. Maka tidak ada yang sangat perhatian kepada dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah, mempelajarinya dengan sedetil-detilnya kecuali dakwah salafiyah. Lihat dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus rasul, hendaknya mereka menyerukan agar umatnya beribadah kepada Allah. Ilallah, center poinnya, poin paling utama la ilaha illallah adalah perkara apa? Ibadah. Itu antum menggaris bawahi baik-baik. Poin penting dari la ilaha illallah adalah ibadah, bukan kekuasaan. Kita meyakini Allah itu maha kuasa, pencipta, pengatur, tetapi bukan itu yang menjadikan seseorang masuk dalam agama Islam. Bukan itu saja. Tapi yang menjadikan seseorang masuk dalam agama Islam adalah saat dia beribadah hanya kepada Allah. Maka poin terpenting dari la ilaha illallah adalah yaitu ibadah. Buktinya ini, sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul, hendaknya mereka menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhi sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bisa dipahami itu ya. Mengapa la ilaha illallah kita maknai dengan la ma'buda, tidak ada zat yang diibadahi. Mengapa kita tidak maknai dengan la qadira 'alal ikhtira' seperti kaum ahli kalam? Tidak ada yang sanggup untuk mencipta kecuali Allah. Kenapa kita tidak artikan itu? Karena tadi
poin utama dari dakwah para rasul ketika mendakwahkan la ilaha illallah ada pada poin apa? Ibadah. Bukan ada poin mengajak manusia untuk tiada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah. Tidak. Kenapa? Karena hampir seluruh manusia, musyriknya, kafirnya, muslimnya, berimannya, mengakui Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengatur, Maha Pencipta, Maha Berkuasa. Sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik, maka sungguh mereka akan benar-benar menjawab Allah. Yang menciptakannya adalah Allah. Hampir semua mengakui. Hanya orang-orang yang mu'anid, mutakabbir, yang congkak, sombong, yang tidak mengakui Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Berkuasa. Berarti yang jadi center point bukan itu, bukan kekuasaan, tetapi urusan ibadah. Bedanya kita dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan seluruh dedengkot orang-orang kafir Quraisy adalah yaitu dalam perihal apa? Ibadah. Dalam perihal ibadah. Baik. Tadi kita katakan makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin. Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak, dengan benar. Ini dari mana dalilnya? Dengan ada kata-kata dengan benar. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu adalah karena Allah dialah yang hak. Yang hak untuk apa? Diibadahi. Yang benar, paling benar untuk diibadahi. Dan apa saja yang diibadahi selain Allah, maka itu batil. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha tinggi dan maha besar. Dari sinilah kita ngambil kata-kata hak. La ma'buda bihaq. Di dunia ini banyak Tuhan yang diibadahi. Banyak enggak Tuhan yang diibadahi? Banyak. Apa saja? Orang Nasrani menyembah apa? Yesus, Ruhul Kudus, Tuhan Bapa. Orang Yahudi menyembah apa? Uzair, dinding ratapan, dan seterusnya. Orang agama-agama musyrik menyembah apa? Patung, sapi, berhala, ya, macam-macam. Tuhan-Tuhan banyak yang diibadahi. Tetapi Tuhan-Tuhan yang diibadahi tersebut adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Hanya Allah, zat yang diibadahi yang paling hak. Makanya ada kata-kata apa? Hak. Karena kalau seandainya kita tidak sambahkan kata-kata hak itu, maka akan sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain. La ilaha maksudnya adalah la ma'budah, tidak ada zat yang diibadahi dengan hak. Berarti zat-zat yang diibadahi dan ingin berpindah dari yang ditakuti, ar-raghbah, rasa harap dengan berusaha untuk menggapai yang diharapkan, nazar, zabah, menyembelih, itu semua jenis-jenis ibadah. Yang berhak atas itu semua hanya siapa? Allah. Dari mana pendalilan akan hal ini? Dari kalimat la ilaha illallah. Para ulama mengatakan al-itsbat ba'da nafi yadullu 'ala al-ikhtisas. Itu kaidah dalam kalimat tauhid. Al-itsbat ba'da nafi yadullu 'ala al-ikhtisas. Artinya penetapan setelah peniadaan menunjukkan kepada pengkhususan. Coba kita lihat kalimat la ilaha illallah. La ilaha, ibadah. Makanya mohon maaf bahasa saya agak kasar, kurang ajarnya orang yang berbuat kesyirikan adalah
memalingkan hak yang paling khusus dimiliki oleh Allah kepada makhluk besar. Kurang ajarnya kesyirikan sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesyirikan yang paling besar adalah karena memalingkan hak paling khusus dimiliki oleh Allah dipalingkan kepada makhluk. Ya. Apa hak yang paling khusus dimiliki oleh Allah? Ibadah. Dipalingkan kepada makhluk. Ya, dan ini antum bisa lihat di dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab tauhid. Yang sekarang kajian-kajian sudah mulai pudar dengan kitab-kitab seperti itu. Orang tidak gemar lagi mengkaji kitab-kitab itu. Dan ini ada faedah dari Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Unaisa Abdul Hakim bin Amir Abdat hafizahullah tentang fenomena dakwah di zaman sekarang. Saya saat berkunjung ke rumah beliau, saya ingin menyampaikan pesan tersebut, yaitu bahwasanya kita sekarang yang ikut dakwah, yang ikut kajian banyak. Walhamdulillah atas kemudahan dakwah ini tersebar. Tetapi harus diatur metodologi dalam pembelajaran agama di majelis-majelis umum. Salah satu yang patut diatur adalah apa yang dipelajari saat di majelis-majelis umum seperti ini. Yang patut dipelajari adalah ilmu-ilmu yang fardhu ain, yang seorang muslim haram untuk tidak tahu tentang ilmu tersebut. Itu lebih utama untuk dipelajari. Dan itu yang menghasilkan generasi-generasi bertauhid kuat. Tidak mudah goyah hanya dengan penampilan pawang hujan sedikit langsung goyah. Generasi-generasi bertauhid yang kuat meskipun dakwahnya lama, tetapi muncul generasi-generasi bertauhid yang menolak segala macam kesyirikan. Kemudian baru setelahnya ilmu-ilmu yang merupakan bekal bagi dirinya untuk di akhirat kelak. Itu yang dipelajari. Baru yang ketiga adalah ilmu-ilmu yang dia geluti di dalamnya. Seperti dia sebagai pengusaha, pedagang, dia belajar bagaimana menjadi pengusaha muslim yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya dan dalam dagangnya. Seperti pegawai, seperti guru, seperti ustaz, dia pelajari bagaimana akhlak seorang guru, ustaz, pegawai di dalam pekerjaannya. Nah, 3 poin itu semestinya yang harus dipelajari. Tidak usah terlalu lebar pelajaran-pelajarannya. Kitab-kitab besar yang tidak dibaca kecuali orang-orang yang sudah mumpuni ilmunya, ini jauhkan dulu. Terutama yang dulu, yang baru-baru ngaji. Kenalkan dengan akidah, kenalkan dengan manhaj, kenalkan dengan ilmu-ilmu yang fardhu ain. Seperti rukun Islam, rukun iman. Kenali itu dengan dalam. Dan itu yang menghasilkan dasar ilmu yang seseorang tidak mudah goyah dengan ombang-ambing syahwat dan syubhat. Di zaman media sosial yang setiap orang bisa menyebarkan apa saja dan bagaimana saja dia sebarkan. Dan kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Zaman sekarang tidak seperti zaman dahulu. Untuk mengakses informasi kita sangat mudah. Tinggal klik, 1 klik dapat semuanya. Maka harus diberitahu metode belajar. Baik. Berarti sudah kita pahami poin pertama, makna dari la ilaha illallah. Poin kedua yang ingin kita pahami adalah dari syahadat la ilaha illallah tersebut, rukun la ilaha illallah. Kalau kita perhatikan kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada 2 penggal rukun. Rukun secara bahasa artinya adalah mahiyatus syai', inti sesuatu, itu rukun.
Sedangkan secara istilah syariat adalah ma la yatimu illa bihi, sesuatu tidak sempurna kecuali dengannya. Wa huwa minhu, dan dia bagian sesuatu tersebut. Islam tidak sempurna kecuali dengan rukunnya. Salat tidak sempurna kecuali dengan rukunnya, membaca surah Al-Fatihah. Islam tidak sempurna kecuali dengan rukun Islam, dan dia bagian dari keislaman. Al-Fatihah bagian dari salat. Maka rukun secara bahasa adalah mahiyatus syai', inti segala sesuatu. Al-janibul aqwa fi syai', segala sesuatu yang paling kuat dalam sesuatu tersebut. Sedangkan secara istilah syariat adalah ma la yatimu illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, kecuali dengan rukun tersebut, dan dia bagian dari sesuatu tersebut. Nah, kalau kita berbicara rukun la ilaha illallah, tidak sempurna la ilaha illallah kecuali dengan dua ini. Kalau satu diambil, tidak sempurna. Kalau satu ditinggalkan, tidak sempurna. Harus dua-duanya, dan dia bagian dari itu. Rukun pertama adalah rukun yang disebut dengan ar-ruknu an-nafyu, ruknun nafi, rukun peniadaan, yaitu kalimat la ilaha illallah, nafyul alihah al-ma'budah min ghairillah, meniadakan zat-zat yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan zat-zat yang diibadahi selain Allah, itu adalah rukun pertama. Rukun apa namanya? Rukun nafi, peniadaan. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, rukun penetapan. Al-itsbat, yaitu dari kata illallah, hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Rukun ini harus dua-duanya ada. Kalau hanya rukun nafi, maka menjadi ateis. Kalau orang hanya mengucapkan la ilaha, berarti tidak bertuhan. Ateis, tidak teis, Tuhan, tidak bertuhan. Kalau hanya mengucapkan illallah, tidak pakai la ilaha, maka berarti kaulo Gusti, apa? Manunggaling kaulo Gusti, yaitu wahdatul wujud. Manunggaling kaulo Gusti. Apa artinya? Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Allah dan manusia-manusianya Allah, babi, anjing Allah, seluruh alam semesta adalah Allah. Ini kalau hanya mengucapkan rukun al-itsbat, illallah, hanya Allah. Maka harus ada dua rukun ini, la ilaha dengan illallah. Ini yang kedua. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi dari la ilaha illallah. Ini poin yang paling utama dari pembicaraan syahadat la ilaha illallah. Bagaimana konsekuensi dari la ilaha illallah? Konsekuensi dari la ilaha illallah mencakup 4 perkara. Yang pertama, al-iman biwujudillah. Beriman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib mengimani Allah itu ada. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib diimani Allah itu ada. Dan tidak ada yang menolak keberadaan Allah kecuali syirzimatun qalilah. Hanya manusia-manusia yang tidak tahu diri yang menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah bisa dengan dalil fitrah sebagai manusia, bisa dengan dalil akal, bisa dengan dalil syariat, bisa dengan dalil panca indera sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Nanti pelajari sama ustaz-ustaz di sini yang ngaji tetap di sini. Saya hanya menunjukkan, karena kalau dijelaskan semua tidak akan selesai. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah
mengimani tentang rububiyah Allah. Konsekuensi dari la ilaha illallah meyakini bahwa tidak ada yang paling berhak, yang paling mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah. Hanya Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Makanya konsekuensi yang kedua ini menghasilkan konsekuensi yang ketiga. Siapa yang meyakini Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, maka wajib bagi dia beribadah hanya kepada Allah. Ini konsekuensi yang ketiga. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini disebutkan dalam Al-Qawaidul Arba'. Coba saya tanya sekarang. Ya. Tentang Al-Qawaidul Arba'. Apa inti kaidah yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah? Inti kaidah pertama apa? Ya? Ini generasi dakwah salaf yang tidak dikenalkan dengan tauhid secara mendetil. Aturan Al-Qawaidul Arba' itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Siapa yang bisa jawab? Apa? Tujuan diciptakan manusia adalah menyembah Allah, bukan itu kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama intinya, perhatikan nih. Nanti dia berurutan tuh. Kaidah yang kedua. Kaidah yang pertama dari empat kaidah memahami tauhid dan syirik adalah siapa yang meyakini Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, tidak menjadikannya masuk ke dalam agama Islam. Siapa yang meyakini Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, belum menjadikannya masuk dalam agama Islam. Karena inti daripada tauhid dan Islam adalah beribadah kepada Allah. Itu kaidah pertama. Ya. Lalu kaidah keduanya apa? Lalu mengapa mereka mensyirikkan Allah? Mereka kan meyakini Allah maha pencipta, maha pengatur. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menjalankan hujan, yang menerbitkan matahari dan bulan, mereka akan menjawab Allah. Lalu mereka mengapa dinyatakan mensyirikkan Allah? Karena ternyata di kaidah yang kedua, dua sebab kesyirikan mereka, yaitu menjadikan perantara antara mereka dengan Allah. Itu sebab mereka melakukan kesyirikan. Nah, makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, konsekuensi dari la ilaha illallah yang kedua adalah setelah meyakini Allah Subhanahu wa taala ada, maka meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pengatur, berkuasa, tiada sekutu bagi Allah. Kemudian menyebabkan dan mengakibatkan akhirnya kita beribadah hanya kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah dipuji? Rabbul Alamin. Karena Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa atas alam semesta. Nah, kalau orang meyakini Allah Rabbul Alamin, maka dia wajib beribadah hanya kepada Allah. Ayat yang pertama perintah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas u'budu. Wahai manusia, beribadahlah. Kepada siapa beribadah? Rabbakumul ladzi khalaqakum. Tuhan kalian yang mencipta, berkuasa, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini konsekuensinya berurutan satu dengan lain. Ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, makanya kalau ada orang masuk Islam biasanya saya tanya, "Ibu paham la ilaha illallah?" "Iya Ustaz, paham." "Apa itu pahamnya?" "Tiada Tuhan selain Allah." "Itu artinya, pemahamannya apa, Bu?" Pemahamannya adalah
saya tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah itu berarti sudah paham. Baru silakan dia mengucapkan la ilaha illallah. Nanti baru dia belajar, ya, detail-detailnya la ilaha illallah seperti yang kita pelajari sekarang. Konsekuensi yang keempat dari la ilaha illallah adalah meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia tanpa ada perubahan, peniadaan, menanyakan bagaimana, dan memisalkan. Tahrif, ta'til, takyif, dan tamthil. Tanpa ada perubahan, merubah nama seperti orang-orang kafir Quraisy. Asal namanya adalah Al-Ilah diganti dengan Al-Lata. Al-Aziz diganti menjadi Al-Uzza. Al-Mannan diganti menjadi Al-Manat. Itu kebiasaan orang-orang musyrik Quraisy. Ya. Kemudian juga istawa, Allah beristiwa di atas arsy diganti dengan istaula. Itu namanya merubah. Merubah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh meniadakan nama dan sifat tersebut. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar. Berarti Allah tidak ada. Ini namanya menyembah Allah yang tidak ada. Dan itu ahlu kalam. Kemudian tidak boleh menanyakan bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah berbicara, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, tidak boleh. Dan tidak boleh memisalkan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, memisalkan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk, memisalkan tangan Allah dengan tangan makhluk, tidak diperbolehkan. Itulah konsekuensi dari la ilaha illallah. Taib. Konsekuensi yang kedua, syahadat yang kedua, la ilaha illallah. Syahadat yang kedua apa? Muhammadan Rasulullah. Ini menarik sekali sebenarnya kalau kita bahas, dan saya sering bahas masalah ini dari sebuah kitab, yaitu Haqiqatu Syahadati alla Muhammadan Rasulullah. Ditulis oleh Al-Syekh Al-Allamah Mufti Al-Am Al-Mamlakah Lil-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad Al-Syekh rahimahullahu ta'ala atau hafizahullahu ta'ala. Dan kitabnya menarik ini dibaca, ya. Tapi kita ringkas sesuai dengan waktu yang ada, ini pun sebenarnya sudah selesai waktunya. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syahadat Muhammadun Rasulullah. Yang ingin kita bahas dari syahadat ini adalah makna syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kalau orang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apa maksudnya? Mengucapkan dengan lisan, menetapkan seyakin-yakinnya dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang pertama, makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Mengucapkan dengan lisan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, meyakini dengan hati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, dan mengamalkan segala konsekuensi dari Muhammad SAW yang akan kita bahas. Taib. Poin yang kedua adalah nasab Nabi Muhammad SAW. Nasab beliau adalah nasab yang paling mulia dari seluruh nasab di dunia. Beliau dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah mengutus Kinanah dari keturunan Ismail, atau memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dari Kinanah nanti turun keturunannya Quraisy.
Quraisy adalah kakek ke-10 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan dari Quraisy yang namanya adalah Fihr. Nama Quraisy itu adalah Fihr. Dan diutus, dipilih dari Quraisy, turun nanti Bani Hashim. Hashim bin Abdul Muttalib. Hashim. Kemudian wastafani min Bani Hashim. Dan Allah mengutusku, memilihku dari Bani Hashim. Itulah keturunan yang paling mulia di dunia, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin sebutkan lengkapnya nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek Nabi yang pertama. Bin Hashim, lihat ini. Bin Abdul Muttalib bin Hashim. Berarti Hashim itu kakek Nabi yang kedua. Bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr. Fihr inilah Quraisy. Kakek Nabi yang ke-10. Paham ya? Kemudian bin Fihr, bin Malik, bin Nadhr, bin Kinanah. Kakek Nabi yang ke-13. Yang disebutkan dalam hadis tadi. Bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Adnan kakek Nabi yang ke-20. Adnan adalah keturunan dari Nabi Ismail. Adnan adalah keturunan dari Nabi Ismail. Para ahli nasab, ahli sejarah, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwasanya Adnan adalah keturunan Ismail. Ismail bin Ibrahim alaihimassalam. Itu nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian beliau dilahirkan tanpa ada keraguan di dalamnya pada tahun Gajah, hari Senin. Ya, tidak ada keraguan, tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Sedangkan tentang tanggal, bulan, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Yang paling masyhur di tengah kaum muslimin 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kemudian juga Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menguatkan pendapat 8 dari Rabiul Awal. Ya. Kemudian ada yang mengatakan bahkan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan bahkan pada tanggal 27 Rajab. Ini perselisihan tidak bisa dipungkiri. Para ulama sejarah mengucapkan akan hal itu. Mengapa terjadi perselisihan? Karena keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan, orang-orang pada belum tahu kalau ini akan menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah, pemimpin dunia kelak. Makanya wajar tidak ada orang yang terlalu menyebutkan akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya tidak akan bercerita tentang yang lain-lain. Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu pada umur 40 tahun. Wahyu pertama beliau dapatkan di Gua Hira, di Jabal Nur. Ya, Jabal Nur, di Gunung Nur. Kemudian beliau wafat, Nabi Muhammad SAW wafat karena beliau manusia, makhluk yang juga terkena wafat. Tidak seperti sangkaan sebagian orang yang Nabi Muhammad SAW disangka belum wafat. Dan di zaman sekarang, zaman media sosial, orang-orang berani mengatakan Nabi Muhammad SAW belum wafat. Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 30. Ini keyakinan ahlu sunnah nih. Keyakinan ahlu sunnah berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh, bahwa Nabi Muhammad SAW wafat, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh sampai sekarang. Wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah.
Ini keyakinan mata au qutila inqalabatum ala aqabikum. Tidaklah Nabi Muhammad SAW kecuali Rasul, dan telah didahului oleh Rasul-Rasul sebelum beliau. Apakah kalau beliau meninggal atau terbunuh, kalian kemudian kembali kepada kemurtadan? Ayat yang begitu tegas. Begitu juga dalam surah Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun. Kami tidak pernah menjadikan untuk seorang manusia pun sebelum engkau kekekalan. Enggak ada. Apakah kalau engkau mati mereka akan kekal? Tidak. Nabi Muhammad SAW wafat, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Dan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau juga disebutkan meninggal. Ya. Yaitu ketika diturunkan surat An-Nasr. Itu tanda bahwasanya beliau akan meninggal. Dan yang memahami ini adalah manusia terbaik setelah para rasul, para nabi. Wali Allah terbaik setelah para rasul, para nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga ahli tafsir terbaik sepanjang sejarah manusia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika turun ayat tersebut, idza jaa nasrullahi wal fath, Abdullah bin Abbas mengatakan ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan, yang meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup seperti manusia biasa, bisa didatangkan kapan saja di mana saja, itu bertentangan keyakinannya dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul dan pemahaman para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau di ujung kota Madinah mendengar wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang menggilir istri kedua beliau. Kemudian beliau datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau buka penutup kain wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Muhammad, tibta hayyan wa mayyitan." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau hidup dan mati dalam keadaan baik. Kemudian Umar bin Khattab yang waktu itu di depan rumah mengancam orang, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggal, maka dia berhadapan dengan pedangku. Nabi Muhammad SAW seperti Nabi Musa sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ijlis, duduk engkau wahai Umar." Beliau tidak mau duduk. Kemudian beliau mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq manusia terbaik setelah para rasul, para nabi. Dan saya heran, ini yang kadang-kadang titelnya tinggi-tinggi dalam agama masih tidak percaya dengan kepercayaan yang diyakini oleh manusia terbaik ini, yang diridhai oleh Allah, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang siddiq, orang yang paling jujur. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat." Yang menyembah Nabi Muhammad SAW sesungguhnya beliau sudah meninggal. "Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut." Siapa yang beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup, tidak pernah mati. Ayolah kaum muslimin, jangan mau dibohongi oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Nanti kita akan ditanya bukan karena ustadz kita. Kita akan ditanya bagaimana penerimaan kita terhadap dakwah para rasul. Dua pertanyaan yang sangat berat nanti di hadapan kita, dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian ibadahi? Yang kedua, madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menjawab dakwahnya para rasul? Al-Qur'an berbicara Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Kemudian hadis Rasulullah SAW berbicara Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Pemahaman para sahabat berbicara Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Berani-beraninya manusia sekarang bisa mendatangkan, bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan jaga. Dalam keadaan jaga. Ini penentangan terhadap Al-Quran, penentangan terhadap hadis-hadis Rasul, penentangan terhadap pemahaman paling benar para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sudah selesai katanya. Ini baru maknanya, konsekuensinya belum. Anda sebutkan konsekuensinya yang cepat, ya. Satu, konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah
ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bersyahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat taat kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ijtinabu ma naha anhu wa jazar, menjauhi apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya antum tadi penjelasan tadi. Itu kan menjawab apa yang di media sosial sekarang, yang menjawab apa yang tersebar di media sosial sekarang. Bisa bertemu dengan Rasulullah, ya, bisa merasakan kehadiran Rasulullah. Itu jawabannya. Kajian kita ini jawabannya. Bukan kajian aku cinta kamu, kamu cinta dia, bukan. Ya. Dan akidah-akidah yang seperti ini itu yang patut dibahas. Itu yang akan kita bekal terindah untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah tasdiqu fima akhbar, mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara', tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 4 perkara ini merupakan konsekuensi dari orang yang bersyahadat la ilaha illallah, dan dari 4 perkara ini yang paling utama adalah yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara', Allah tidak diibadahi kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang belum disyariatkan oleh Rasulullah, belum beliau contohkan di dalam hidup beliau, padahal beliau sanggup untuk mengerjakannya dan beliau belum kerjakan sampai akhir hayat beliau, menunjukkan hal tersebut tidak disyariatkan dalam agama Islam. Apabila dikerjakan di zaman sekarang, itulah yang disebut dengan perbuatan bid'ah, mengada-ngada di dalam beragama yang merupakan dosa besar, diancam dengan neraka. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam, saya tidak tahu panitia bagaimana, apakah ada pertanyaan ataukah tidak, maka dipersilakan. Wallahu alam. Nah. Baik, jazakallahu khairan pada Ustaz Ahmad Zainuddin hafizullah taala yang telah memberikan materi pada kajian bagi ada siang hari ini. Baik, kita ada sesi pertanyaan karena belum ada kertas yang mampir di meja sini. Silakan mungkin langsung bertanya pada jamaah. Coba angkat tangan monggo. Ya. Tafadhal. Bismillah. Ustaz, kalau bisa jelaskan ke kita yang mungkin masih dalam hal belajar tauhid masih dapat dikatakan sedikit, bagaimana marotib urutan dalam belajar masalah akidah, Ustaz. Misalnya dari mana dulu, dari kitab apa dulu, sampai mana itu, Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bagaimana belajar akidah? Tingkatan-tingkatan ataupun tahapan-tahapan dalam belajar akidah. Jawabannya adalah dilihat kondisi manusia yang ingin belajar akidah. Ini kita berbicara dari sisi kitab yang akan kita pelajari. Ya. Apa kitab-kitab dan tahapan-tahapan dalam belajar akidah. Kalau seandainya manusianya, saya ingin belajar ilmu agama, dan ilmu agama yang saya ingin pelajari adalah ilmu akidah, karena dia merupakan pondasi dasar dari seluruh amalan. Rukun Islam yang 4 diawali dengan akidah, didasari dengan akidah. Mendirikan sholat, puasa, zakat, haji itu didasari dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana saya memulai? Maka kalau dia sebatas sebagai seorang muslim ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya tentang akidah yang benar, maka dia belajar rukun Islam, rukun iman. Cari guru privat ataupun kajian kecil-kecilan, dan tidak mesti harus ngundang ustadz yang banyak followersnya di Instagram.
Ya, saya dulu kenal Ustadz Yasir, Ustadz yang ngaji di Jogja, yang dulu menjadi kawan-kawan saya ketika mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Mereka menceritakan dulu kalau belajar kitab tauhid itu satu orang, kemudian ada 2 atau 3 orang yang ngajarin. Itu yang akhirnya keluarlah para penuntut ilmu. Keluarlah ustadz-ustadz kita sekarang yang terkenal di Jogja ini. Dengan cara seperti itu. Ya, dengan cara duduk ngajarin tentang rukun Islam, rukun iman. Pilih kitab yang ringkas seperti misalkan rukun iman, syarah usul iman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Atau yang lebih lama lagi yaitu Usulul Iman yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pegang itu. Dan harus pede dengan memegang buku itu. Dan tidak boleh noleh sana noleh sini. Oh Ustaz, dia sudah hafal ini Ustaz. Dia sudah hafal ini. Ini enggak akan selesai. Selesaikan itu dulu. Syarah Usul Iman. Atau ada kitab juga tapi itu agak lebar, itu setelahnya. Syarah Usul Iman atau Usul Iman yang ditulis oleh 2 imam tadi. Kemudian rukun Islam. Dan banyak syarah-syarah dari rukun Islam. Belajar dengan seorang guru. Dengan dalil-dalilnya. Bahasanya tidak usah yang sulit-sulit. Penjelasannya tidak perlu panjang-panjang. Yang penting kita tahu dalilnya akan rukun Islam dan permasalahan-permasalahan inti di dalam rukun Islam tersebut. Dengan begitu dia berarti sudah mengamalkan hadis Jibril, yang mana Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kemudian dijawab oleh Rasul, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya lagi, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. 3 itu. Ini bagi siapa yang ingin belajar ilmu akidah dan dia kapasitasnya sebagai muslim ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya. Sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak. Sudah cukup itu. Tetapi beda kalau seandainya berbicara tentang dia sebagai seorang penuntut ilmu yang kelak proyeksinya akan mengajar orang banyak, yang kelak dia menjadi ustadz di pesantren, menjadi pendakwah, ya, bicara, kemudian mempunyai panggung. Ini, dan saya ingatkan nih, meja ini penuh dengan syahwat nih. Kamera itu penuh dengan syahwat itu. Syahwat ingin tampil, syahwat kemasyhuran, popularitas. Bahkan ada sebagian jamaah itu duduk di meja, Ustadz, hanya sekedar ingin selfie. Nah, dia punya syahwat ini nih. Ya. Dan saya nasihatkan, jangan ada yang duduk di sini kecuali yang benar-benar bersimpuh lama di hadapan para ustadz, di hadapan syekh. Duduk memang duduk ngaji ilmu agama. Dan antum sebagai jamaah jangan mudah ngundang orang yang duduk di sini. Harus benar-benar terverifikasi dengan sebaik-baiknya. Harus diketahui ini ustadz dari mana nuntutnya. Ya, diketahui oleh temannya, diketahui gurunya siapa, diketahui bagaimana kepintarannya berbahasa Arab, karena itu ilmu dasar. Saya ketemu dengan ustadz yang kita semua hormati, ustadz orang tua kita semua. Beliau sampai mengatakan jangan belajar sama ustadz ini, jangan belajar sama ustadz ini, jangan belajar sama ustadz ini. Kenapa? Karena tidak bisa bahasa Arab. Ya, tidak bisa bahasa Arab. Dan beliau sudah panggil, orang-orang tersebut sudah dipanggil. Antum nggak bisa kan bahasa Arab? Nggak bisa. Sekarang baru belajar ustadz online, baru belajar online. Ya, orang duduk bertahun-tahun baru bisa duduk di sini.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau itu tujuannya, maka dia harus belajar dari matan kecil-kecil. Dari mulai Al-Qawaidul Arba', Al-Usulul Thalatha, naik. Kemudian kitab Tauhid, kemudian Kashfus Syubuhat, kemudian Al-Aqidah Al-Wasitiyah, kemudian Al-Aqidah Tahawiyah, kemudian naik ke Aqidah As-Safariniyah, dan seterusnya. Baru melebar nanti Lum'atul Iqtiqad, Syarhus Sunnah lil Muzani, Syarhus Sunnah lil Barbahari, dan seterusnya. Begitu cara belajar akidah, tergantung orangnya. Kalau kapasitasnya cuma sebagai suami, kemudian kepala keluarga, maka belajarlah ilmu rukun Islam, rukun iman, beserta dalil-dalilnya yang rinci dan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu sedikit saja. Nah, tentang tauhid tadi, tentang la ilaha illallah, maknanya, kemudian rukunnya, konsekuensinya, itu belum tuh pembatal-pembatalnya, syarat-syaratnya. Ini masih panjang tuh. Jangan setelah ngaji ini, wah, ya, bisa ngajar nih, bisa ngajar apa? Ya bisa ya. Ya, harus duduk lama, belajar harus lama baru. Bahkan saya pernah mendapati seorang murid tidak mau duduk ngajar dia ketika gurunya masih ada, sebagai ihtiraman wa ikraman li ustadzih, sebagai bentuk pemuliaan penghormatan kepada ustadznya. Ini para ikhwah. Jadi makanya saya katakan ini mimbar khutbah itu ada syahwatnya, ya, jangan asal naik. Ya, apalagi kalau tujuannya cuma amplop, rugi banget, benar rugi banget. Karena capek kita belajar, nama syekh ngantuk, capek, duduk, capek, ya, meluangkan waktu capek, hanya dibayar dengan segitu, nggak ada nilainya, nggak bisa dibayar. Wallahu a'lam. Jazakallah atas jawaban dari Ustaz. Baiklah. Itu tadi pertanyaan yang pertama dan yang terakhir. Mohon maaf karena waktunya sudah habis. Tidak mengapa lah, ini kan first impression ya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti bisa datang lagi ke sini. Insyaallah amin ya Allah. Ya. Karena beliau segera nanti menuju perjalanan, nanti akan di Wonosari, silakan nanti bisa hadir. Mudah-mudahan bisa hadir. Kemudian besok di Purworejo insyaallah, mudah-mudahan kita bisa hadir. Baiklah, jamaah yang kami hormati. Tapi mohon maaf nanti walaupun Ustadz sudah keluar, sudah kondur, jamaah jangan keluar dulu, ada beberapa umum yang akan kami sampaikan. Terakhir mungkin saya ingin sampaikan, ini sebagai penutup, saya dengar tadi dari Dewan Kemakmuran Masjid Islamic Center Baitul Muhsinin untuk mendirikan tingkat 2. Saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat menarik. Kisah dari Masjid Nabawi. Mungkin ini panitia nanti bisa motong dari sini kajian saya ini. Kisah menarik dari Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu tanahnya dimiliki oleh keturunan An-Najjar atau yang disebut dengan Bani Najjar. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ontanya untuk mendirikan masjid di situ. Maka kata Rasulullah SAW, disinilah kita akan dirikan masjid. Biarkan dia, sesungguhnya onta ini sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin membeli tanah dari keturunan Bani Najjar. Thaminuni ya Bani Najjar. Wahai Bani Najjar, jual kepadaku ini, berapa harganya? Ini menunjukkan bahwasanya beliau ingin beramal untuk membangun masjid. Kemudian Bani Najjar mengatakan, tidak wahai Rasul, biarkan ini untuk Allah. Apa yang terjadi? Kecerdasan Bani Najjar akhirnya sampai 1400 tahun sampai sekarang. Coba bayangkan berapa banyak orang yang sholat di dalamnya. Berapa banyak orang yang berdoa di dalamnya. Berapa banyak para penghafal Al-Quran di dalamnya. Dan berapa banyak orang yang mendapatkan ilmu agama di dalamnya. Bukankah ini perdagangan
yang tidak pernah merugi. Ini sebenarnya orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas, orang yang meletakkan hartanya di jalan Allah. Bukan orang yang pamer-pamer harta. Rumah megah, mobil mewah, rumahnya di atas 10.000 meter persegi, rumahnya tingkat 5, ada helipadnya, kolam renang 5. Gak manfaat. Mati tidak akan dibawa. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mukthirun humul aqallun yaumal qiyamah. Illa man qala bil mali hakadha wa hakadha wa hakadha. Orang yang paling banyak hartanya kelak, mereka lah orang yang paling berangkut hari kiamat. Kecuali orang yang meletakkan hartanya begini, begini, begini. Termasuk yang perdagangan yang tidak pernah merugi, membangun masjid Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biladi ilallah. Tempat di dunia yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Lihat, bukti nyata sejarah tidak pernah berbohong. Bani Najjar berapa pahala selama 14 abad, 1400 tahun terus mengalir untuk Bani Najjar. Itu orang-orang yang cerdas. Maka kita sedih kadang-kadang membangun masjid harus donasi. Enggak, semestinya kaum muslimin buka pengumuman langsung selesai itu. Betul. Karena itu harta kita semestinya. Itu harta kita yang sesungguhnya. Adapun seseorang berbangga dengan apa yang dia miliki, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, dolar, kilauan emasnya, dolar ribuan, nggak ada manfaatnya. Jika tidak diletakkan di jalan Allah, itu hanya akan menjadi ahli waris, menjadi dimiliki oleh ahli waris. Maka saya sangat berharap kita kasih target lah, ya, 1 semester 2 semester ini lantai 2 sudah terbangun. Yakin? Jangan insya Allah, ini nggak perlu insya Allah ini. Bismillah. Ya, Bismillah. Ya, insya Allah iya itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita yakin tidak? Kita mau meletakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Semuanya dengan kehendak Allah, kita tahu itu. Tapi kita mau meletakkan harta jalan Allah Subhanahu Wa Taala tidak? Sekali buka pengumuman ICBM langsung selesai. Yakin? Yakin. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.